Kasus gugatan terhadap ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka kembali memanas setelah KPU menolak upaya damai. Gugatan itu dilayangkan oleh seorang warga bernama Subhan Palal ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus. Dalam gugatannya, Subhan menuding KPU dan Gibran melakukan perbuatan melawan hukum terkait keabsahan ijazah SMA Gibran. Proses mediasi yang difasilitasi pengadilan pun resmi berakhir buntu setelah kedua pihak tidak mencapai kesepakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel Kajian Online. Kemarin tanggal 3 November 2025, sidang pra-peradilan gugatan Subhan Palal kepada KPU dan juga Wakil Presiden Gibran Raka berlanjut. Sejumlah fakta diungkapkan di pengadilan, tapi yang menarik di sini ada komentar Subhan yang mendesak meminta KPU untuk meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena meloloskan Gibran untuk menjadi cawapres mendampingi Pak Prabowo di Pilpres 2024 kemarin. Hal ini pun langsung dijawab teman-teman oleh KPU dengan menegaskan, kami telah bekerja secara profesional, meneliti data-data Wakil Presiden Gibran dan tidak menemukan sedikitpun kecacatan. Maka kalau misalnya ini sebenarnya taktik dari Subhan. Kalau misalnya KPU menuruti, mau meminta maaf kepada rakyat, maka secara tidak langsung KPU mengiyakan klaim Subhan yang menyebut bahwa Wakil Presiden kita ini cacat hukum, yaitu menggunakan ijazah palsu. Tapi di sini KPU teman-teman sekali lagi menegaskan, kami tidak akan pernah meminta maaf karena sudah melakukan kinerja terbaik kami untuk memverifikasi data-data dari Wakil Presiden kita, Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah, di sini Subhan malah kebakaran jenggot, bahkan sampai marah-marah di persidangan dengan nada yang sangat keras mendesak menuntut KPU dan juga Wakil Presiden Gibran Raka untuk diadili. Nah, tanpa panjang lebar, teman-teman kita bakal simak dulu saja informasi yang sudah Kajian Online kumpulkan terkait hal ini, ya, terkait juga cuplikan-cuplikan sidang pra-peradilan gugatan Subhan Palal kepada KPU dan juga Wakil Presiden Gibran Raka. Nah, tanpa panjang lebar, teman-teman, kita langsung saja simak informasi selengkapnya. Kasus gugatan terhadap ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka kembali memanas setelah KPU menolak upaya damai. Gugatan itu dilayangkan oleh seorang warga bernama Subhan Palal ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Jakpus. Dalam gugatannya, Subhan menuding KPU dan Gibran melakukan perbuatan melawan hukum terkait keabsahan ijazah SMA Gibran. Proses mediasi yang difasilitasi pengadilan pun resmi berakhir buntu setelah kedua pihak tidak mencapai kesepakatan. Anggota KPU Iva Rosita menjelaskan, alasan pihaknya menolak damai karena tuntutan Subhan dianggap tidak masuk akal. Permintaannya agar Wakil Presiden mundur dari jabatan dan KPU juga ikut mundur, ujar Iva kepada wartawan. Menurut Iva, permintaan itu tidak bisa dipenuhi karena KPU telah menjalankan seluruh tahapan pemilu sesuai aturan. Ia menegaskan, KPU tetap yakin semua keputusan mereka sah dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kita sudah menjalankan semua tahapan sesuai ketentuan, jadi biarkan proses persidangan berjalan, tegas Iva. Di sisi lain, Subhan tetap bersikeras bahwa Gibran dan KPU telah melanggar hukum dalam proses pencalonan. Ia menyebut, satu-satunya jalan damai hanya jika kedua pihak mau meminta maaf dan mengundurkan diri. Saya minta maaf dan mundur dari jabatan, itu syarat saya, tapi mereka menolak, kata Subhan usai mediasi. Dengan gagalnya mediasi, perkara kini resmi dilanjutkan ke tahap pokok gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam petitumnya, Subhan menuntut ganti rugi imaterial sebesar Rp125 triliun kepada KPU dan Wapres Gibran. Publik kini menunggu hasil persidangan. Apakah gugatan fantastis itu akan diterima atau justru kandas di meja hukum? Pemirsa, sidang gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun agenda sidang hari ini adalah pembacaan gugatan oleh pihak menggugat Subhan Palal terkait riwayat pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya pemirsa, sidang sudah ditunda sebanyak 2 kali dengan berbagai alasan. Pekan lalu sidang ditunda karena pihak tergugat 1 dan 2 tidak hadir dalam ruang sidang.
Lalu pada 20 Oktober 2025 sidang ditunda karena penggugat Subhan menyatakan keberatan atas KPU RI yang diwakili Biro Hukum Internal dan Jaksa Pengacara Negara. Langsung saja pemirsa, kita akan bergabung dengan Sekar Wanda yang sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melaporkan terkait dengan sidang gugatan ijazah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Sekar Wanda, silakan dengan laporan Anda. Ya, Rehana, Putri, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini merupakan sidang lanjutan gugatan perdata dari kasus ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di mana sebelumnya sidang ini memang sempat ditunda pada pekan lalu dikarenakan pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Namun pemirsa, dalam sidang yang dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hari ini, pihak penggugat yakni Subhan Palal membacakan kembali pokok gugatannya yang mempermasalahkan mengenai keabsahan ijazah dari Gibran Rakabuming Raka. Subhan menegaskan isi gugatan tidak berubah, termasuk dengan petitum yang meminta pembatalan jabatan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Subhan juga menyatakan pihaknya siap membuka semua bukti dan juga menghadirkan para saksi pada tahap pembuktian yang rencananya akan digelar secara offline pada Desember mendatang. Selain itu, dalam tahap ini Subhan juga menyebutkan akan menyajikan bukti surat, saksi, dan juga para ahli. Subhan juga menyoroti adanya perbedaan data pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka di situs resmi KPU yang mana tercantum sebagai sarjana, padahal saat awal pendaftaran status pendidikan dari Gibran Rakabuming Raka masih berstatus lulusan SMA. Menurutnya hal ini akan menjadi pembahasan penting pada sidang pembuktian selanjutnya, dan juga Subhan menjelaskan tahapan sidang berikutnya yang akan dilaksanakan secara online, yakni mulai dari penyampaian jawaban tergugat, replik, dan juga duplik, sebelum nantinya memasuki tahapan pembuktian yang akan dijadwalkan akan berlangsung pada Desember nanti secara offline. Ia juga menyebut telah menyiapkan strategi hukum untuk mengantisipasi apabila nantinya pihak tergugat mengajukan eksepsi absolut atau keberatan atas kewenangan pengadilan. Tentu kita akan nantikan bagaimana nanti jalannya sidang pembuktian yang akan dilaksanakan secara offline pada bulan Desember mendatang. Putri, Rehana. Oke, kali harus sekarang pendidikan karakternya satu. Silakan nanti sesuai masalah jam ya, nanti di yang antara satu kali. Jadi jangan lupa kita terus pendidikan kemudian. Baik, itu sekarang para petugas sudah terima kan? Sudah ya. Sekarang kita baca kalau sudah ya. Sekarang saya rekor dari yang 41. Ya.
Jadi untuk kedua, tanggal 201 ya. Dari ini tanggal 3 ya Pak ya. Satu itu sudah apa ya? Tanggal 10 ya. Nanti silahkan di-upload sebelum jam 2 siang. Gitu ya. Belum ya, sudah. Alasannya apa? Jadi kakak satu dua ya. Enggak. Oke. Jadi tanggal 3 jawaban kelas 10 ya. Sekarang dihapus sebelum jam 14 ya. Kemudian tanggal 17 random ya Pak ya. Iya. Ya teman-teman, ternyata sidangnya dialihkan menjadi e-court ya, atau online. Jadi tanggal 12 itu tanggal 10 jawaban dari pihak tergugat atas gugatan penggugat. Kemudian seminggu kemudian tanggal 17-nya itu replik dari penggugat. Kemudian seminggu kemudian duplik dari pihak tergugat. Jadi ini e-court teman-teman, dipindahkan ke nggak lagi online tapi nggak lebih offline tapi online. Online selanjutnya online. Online sidangnya selanjutnya online. Kenapa? Pada pembacaan gugatan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perihal gugatan perbuatan melawan hukum, disampaikan terhormat pada hari ini Rabu tanggal 27 bulan Agustus tahun 2025. Saya bertanda tangan bahwa ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Nama penggugat AN Subahan, alamat melawan Gibran Rakabuming Raka, alamat saat ini dianggap dibacakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, alamat dianggap alasan hukum tergugat 1 dan tergugat 2 digugat secara bersama-sama dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat 1 dan akan terjadi tidak akan terjadi sempurna jika tidak ada peranan dari tergugat 2, yaitu KPU dalam putusan bahwa pada tanggal